Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Suciharto, NIM 6020220316 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan mengerjakan tugas tentang pendapat saya tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dan 2025. Jadi kita masuk isu utamanya, yaitu pemerintah yakin bahwasanya kalau ekonomi kita bakal tumbuh 5,24 di 2024 ini dan naik dikit jadi 5,3% di 2025. Gimana caranya ya? Kita jelasin analisis dan tantangannya satu-satu menurut pendapat saya. Dari yang saya dapatkan, proyek pemerintahan tentang pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2024 dan akan naik 5,3% di 2025 ini sebenarnya adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat ekonomi kita berkembang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, angka ini didasari oleh beberapa indikator utama. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Ini adalah mesin utama ekonomi Indonesia. Bayangin kalau semua orang belanja lebih banyak, mulai dari makan, transportasi, sampai beli gawai atau gadget baru, itu bikin roda ekonomi kita berputar kencang. Nah, konsumsi ini menyumbang lebih dari separuh ekonomi kita. Kalau daya beli masyarakat kuat, ini jadi pendorong besar untuk pertumbuhan di Indonesia. Yang kedua, investasi. Nah, investasi ini dari dalam dan luar negeri. Proyek besar seperti pembangunan ibu kota Nusantara kita ini, ya, misalnya bikin investor tertarik lah. Kalau investasi ini lancar, dampaknya besar tentunya. Banyak proyek yang lain yang jalan, banyak pekerjaan yang tercipta juga, dan ekonomi ikut tumbuh. Terus juga yang ketiga, ekspor dan impor. Indonesia adalah pengekspor pengekspor besar komoditas seperti batu bara, nikel, CPO atau minyak kelapa sawit. Kalau permintaan global tinggi, ekonomi kita untung besar tentunya. Tapi kita juga impor banyak barang, jadi perlu hati-hati bagaimana caranya biar neraca perdagangan kita positif. Yang keempat, tentunya kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah punya dua jurus andalan mereka, seperti fiskal dan moneter. Misalnya anggaran besar buat belanja infrastruktur, dan yang moneter misalnya seperti bikin bunga lebih rendah biar banyak orang yang berani ambil pinjaman. Kedua jurus ini sangat handal membantu menjaga ekonomi tetap stabil. Terus, kalau semuanya berjalan sesuai rencana, ini faktor yang bisa jadi pendorong pertumbuhannya. Yang pertama, proyek infrastruktur besar seperti IKN dan lainnya. Pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan adalah peluang besar. Proyek ini akan banyak menarik investor-investor, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan untuk barang serta jasa. Terus yang kedua yaitu sumber daya alam yang melimpah. Kita punya batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang menjadi andalan kita. Misalnya, nikel sekarang laris banget karena dibutuhkan buat bikin baterai kendaraan listrik. Kalau harganya komoditas ini stabil atau naik, ekonomi kita
bisa tumbuh lebih cepat. Konsumsi, dan yang ketiga konsumsi yang stabil. Masyarakat Indonesia dikenal doyan belanja, terutama kayak ekonomi lagi stabil, selama daya beli kuat dan inflasi terkendali, konsumsi rumah tangga bakal terus jadi motor utama ekonomi kita. Digitalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi dan startup, khususnya di e-commerce dan fintech, membuka peluang ekonomi baru. Digitalisasi ini bikin ekonomi lebih efisien dan aksesibilitasnya meningkat. Terus yang kelima, dukungan kebijakan. Nah, dukungan kebijakan ini yaitu kebijakan dari pemerintah seperti insentif pajak untuk investor, subsidi energi, dan kemudahan bisnis yang bikin iklim usaha jadi kondusif. Meski peluangnya besar, ya, tentu pasti ada tantangannya yang bikin target ini mungkin target ini susah dicapai. Yang pertama, ekonomi global yang melambat. Banyak negara besar seperti Amerika atau Cina yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Kalau mereka kurang beli barang ekspor dari kita, ekonomi kita juga bisa kena dampaknya. Yang kedua, ketergantungan pada komoditas. Kita masih sangat bergantung pada ekspor barang mentah. Kalau harga batu bara atau kelapa sawit turun, pendapatan negara ini bisa langsung terpengaruh juga. Yang ketiga, inflasi yang tinggi. Kalau harga kebutuhan pokok naik terus, orang jadi kurang belanja. Ini bikin konsumsi rumah tangga yang jadi motor ekonomi malah melemah. Terus yang keempat, modal keluar. Nah, modal keluar ini seperti suku bunga di negara maju kayak Amerika sering kali jadi lebih tinggi. Akibatnya, investor asing itu sering narik duit mereka dari Indonesia dan pindah ke negara itu. Ini bisa bikin nilai tukar rupiah melemah. Terus yang kelima, efektivitas kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah enggak tepat sasaran atau proyek-proyek besar kayak IKN terhambat, misalnya karena korupsi atau birokrasi yang ribet, target ini bisa meleset. Jadi kesimpulannya, target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2024 dan 5,3% di tahun 2025 itu cukup realistis. Tapi bukan tanpa tantangan. Lah, peluang besar ada di proyek infrastruktur, komoditas, dan digitalisasi ekonomi. Tapi tantangannya juga serius, terutama kalau ekonomi global melambat atau kebijakan nggak berjalan mulus tentunya. Walaupun target ini ambisius, Indonesia punya peluang besar buat mencapainya. Tapi harus hati-hati sama tantangan-tantangan tadi. Kalau pemerintah bisa atur strategi dengan baik, target ini nggak cuma impian, tapi bisa juga beneran bisa kejadian. Ya, mungkin segitu saja menurut saya soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024-2025. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.